Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kiranya adik-adik dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap dalam berkat dan perlindungan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Adik-adik seperti biasa, minggu ini kita juga tetap masih ibadah daring ya adik-adik. Tetap siapkan hati, tetap baca Alkitab, dan tetap juga mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan kita minggu ini dibawakan oleh Sesnur Cahaya. Jadi adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya dan waktunya ya adik-adik. Sebelum kita memulai, kita saat teduh dulu yuk. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita sambut ibadah kita hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 355 nomor ayat 1. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bekal. Jangan susah dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Mari kita sambut dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kau berikan bagi kami waktu untuk bersekutu dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kau berkati adik-adik kami dimanapun adik-adik kami berada, agar persekutuan kami ini berkenan kepadamu ya Tuhan, dan Engkau memberkati Sesnur juga yang nanti akan memberikan firman-Mu kepada kami. Engkau memberikan hati yang baik bagi kami untuk menerima firman-Mu, dan Engkau berikan juga adik-adik hikmat dan marifat agar dimanapun adik-adik berada, mereka selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, menerima firman-Mu, dan selalu takut akan Engkau dalam setiap keputusan-keputusan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari Mazmur 108 ayat 4 sampai 6. Syukur dan doa. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Demikian Injil Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan Yesus yang baik, kami naikkan kehadirat-Mu, doa syukur kami di pagi hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita diambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku.
Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian Injil Tuhan. Salam adik-adik teruna yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Kakak sudah kangen dan rindu dengan adik-adik. Namun, apa daya dikarenakan kondisi kita saat ini masih pandemi, jadi kita nggak bisa saling bertemu, saling lepas rindu. Nah, adik-adik kita simpan dulu ya rindu kita. Adik-adik teruna yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini tema kita yaitu bersyukur atas kuasa Tuhan. Bagaimana kita bersyukur dalam kondisi pada saat ini, pada pandemi. Apakah adik-adik tetap bisa bersyukur? Atau malah kecewa, marah karena kenapa pandemi ini lama, tidak berlalu? Kenapa ya? Dari mana? Kok bisa sih ada pandemi COVID-19 ini? Kita selalu bertanya-tanya, kita mungkin bisa menyalahkan, kita marah, kecewa karena kita tidak bebas pergi kemana-mana. Kita mau ke mall nggak bisa, kita mau sekolah juga nggak bisa. Bertemu teman, bercanda, bergurau dengan teman-teman, nggak bisa, semuanya kita tetap harus di rumah. Dalam kondisi pandemi gini, bagaimana? Apakah kita bisa bersyukur? Nah, hari ini Rasul Paulus kembali mengingatkan kita. Paulus menulis suratnya ke jemaatnya di Filipi yang mengingatkan kita bahwa kita mampu mengucap syukur walau dalam kondisi permasalahan pergumulan hidup kita. Nah, kita tahu Rasul Paulus di sini menuliskan surat ini yaitu masih di dalam penjara. Ya adik-adik, mungkin kita sering mendengar pengucapan syukur karena kita berbahagia dan bersuka cita. Ya, misalnya dapat ranking, lulus sekolah, atau juga dapat pekerjaan yang layak, naik pangkat, promosi jabatan, hal-hal yang membahagiakan kita mungkin lebih sering mengucap syukur. Apabila hal itu terjadi, itu hal-hal yang biasa saja. Tapi bagaimana adik-adik jika di dalam kondisi kita terpuruk, dalam kondisi permasalahan yang menumpuk? Mampukah kita mengucap syukur? Mari adik-adik kita belajar dari Rasul Paulus dalam segala pergumulan, dalam pemberitaan Injil, kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus selalu dipersalahkan, dipermasalahkan apa yang diberitakannya. Begitu juga dengan kita. Mampukah kita di tengah kondisi pergumulan kita saat ini, kita mampu mengucap syukur? Ya, memang kita harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam berbagai kondisi. Itu hanya gampang kita ucapkan, tetapi untuk melakukannya butuh waktu. Ya adik-adik, tetapi mari kita belajar tetap mengucap syukur. Apa tindakan yang harus kita lakukan dengan kita mengucap syukur? Orang yang mengucap syukur, kita bisa melihat bagaimana kehidupannya, wajahnya. Pasti dia wajahnya bersinar, selalu berbahagia, tidak suka merengut, tidak mudah marah, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Dia peduli kepada sesamanya, kepada teman-temannya dia peduli.
Ya, walaupun saat ini adik-adik kita tidak bisa bertemu, tetapi mari kita saling mendoakan. Ya, kita punya WhatsApp group. Mari saling tanya, saling mendoakan yang sakit, saling menguatkan yang sehat, menguatkan yang sakit. Kita saling bertolong-tolongan sebagai anak-anak Tuhan. Itu tindakan kita yang selalu bersyukur. Kita akan berubah. Pola pikir kita, tingkah laku kita yang bersyukur itu pasti berbeda dengan orang yang tidak bersyukur. Ya, pada saat ini adik-adik di rumah bagaimana menunjukkan rasa syukur kalian di rumah? Ya, dengan menghormati orang tua, mengasihi saudara-saudara kita yang ada di rumah, membantu pekerjaan rumah yang dikerjakan orang tua, membantu bersih-bersih rumah, itu adalah ungkapan syukur bahwa kita punya keluarga, kita diberi kesehatan kepada Tuhan. Adik-adik, nanti kakak akan memutar video tentang rasa bersyukur. Ya, kita bisa sama-sama menonton videonya. Mari kita menonton video tersebut. Andai saja aku punya mobil, pasti aku tak akan kepanasan. Dan sudahlah. Aku sudah lelah mengayuh sepeda. Ingin sekali aku mempunyai sepeda motor. Tapi penghasilanku ini hanya cukup untuk makan sehari-hari. Seandainya aku punya sepeda, mungkin aku takkan sela ini berjalan kaki. Seandainya aku ini bisa berjalan dan berlari seperti mereka, mungkin aku bisa berlari menggapai mimpi-mimpiku. Tapi dengan keadaan seperti ini, aku harus bersyukur. Aku dapat melihat indahnya dunia, mendengar alunan merdu, dan menggoreskannya dalam lukisan.
Aku diciptakan untuk bahagia, dan aku dilahirkan untuk selalu tersenyum. Tuhan menciptakan seseorang dengan keadaan yang berbeda-beda. Mungkin aku seperti ini karena Tuhan mempunyai suatu alasan. Tuhan memberi mereka fisik yang sempurna, tapi mereka lupa bahwa Tuhan memberikan hati untuk merasakan kebahagiaan. Dan aku bersyukur masih mempunyai mereka yang selalu mendampingiku untuk menggapai mimpi. Kata orang gue tampan, tapi hati gue kosong. Dunia ini gak adil bagi gue. Lihat mereka memiliki kekurangan, tapi terlihat bahagia. Sedangkan gue memiliki segalanya, tapi semua gak berarti apa-apa. Adik-adik, kita sudah menonton video tentang bersyukur. Oleh sebab itu, hari ini kakak membuat tugas kepada adik-adik ya. Bagaimana adik-adik bersyukur, bisa nanti dibuat video singkatnya atau bisa dengan kata-katanya. Nanti tugasnya bisa dikirim ke WhatsApp ya, ke WhatsApp. Jadi itu juga merupakan ungkapan syukur kita, kepedulian kita kepada teman-teman, kepada kakak layan, kepada persekutuan kita, ibadah kita saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan yang Kau berikan pada kami, pada adik-adik, hari lepas hari, hingga saat ini Tuhan Kau tetap pelihara kami semua. Ya Bapa di surga, kami berdoa khusus untuk pelayanan-Mu, ya Tuhan. Gereja-Mu, ya Tuhan. Terkhusus gereja GPIB dan pelayanan teruna GPIB Immanuel Medan, ya Tuhan. Ya Bapa, di masa pandemi seperti saat ini Tuhan, banyak sekali kendala dan halangan yang terjadi ya Bapa. Tetapi kami percaya situasi ini Kau berikan kepada kami, Kau izinkan bagi kami untuk kami semakin taat dan dekat kepadamu Tuhan, dan semakin mengerti bagaimana Engkau mengawal kami dan memelihara kami. Berkati pelayanan kami di GPIB Immanuel, khususnya di PT GPIB Immanuel ini Bapa, agar menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami dan bagi adik-adik dimanapun adik berada ya Tuhan. Engkau berkati gereja kami dan semua kegiatan-kegiatan gereja kami ini Bapa, agar tetap memuliakan dan meninggikan nama-Mu selalu ya Tuhan. Engkau berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, mulai dari yang tertinggi Tuhan, sampai kepada tingkat kelurahan dan kepala desa Bapak. Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan, menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang mengikuti undang-undang, dan menjadi pemimpin yang takut akan Engkau selalu Tuhan. Kau berikan roh itu kepada mereka ya Bapa, agar bangsa kami, terutama kota kami, kota Medan Tuhan, di mana kami berada Bapa, selalu diberkati, dilindungi, dan selalu menjadi aman bagi kami Tuhan, karena perlindungan dan kekuatan dari-Mu saja Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat adik-adik lain kami, orang tua, dan wali-wali adik-adik kami Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kau berikan mereka hikmat marifat Bapa. Di dalam masa-masa saat seperti ini Tuhan, mereka bisa melaluinya dengan tetap bersukacita dan bersabar kepada-Mu ya Tuhan. Kau berikan mereka kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang positif Tuhan, bagi adik-adik kami Bapa,
agar mereka selalu senantiasa takut akan Engkau Tuhan. Begitu juga dengan orang tua dan wali-wali adik kami juga Tuhan. Kau berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, agar mereka bisa menghidupi, memelihara, dan membimbing adik-adik kami di dalam kecukupan fisik maupun fisikis ya Tuhan. Kepadamu kami serahkan orang tua, wali-wali adik-adik kami ini juga Tuhan. Dan juga kepada adik-adik kami yang sedang sakit, adik-adik kami yang sedang berulang tahun, adik-adik kami yang sedang mengalami masalah Bapa di surga. Engkau kiranya Bapa yang memberikan jalan keluar, Engkau kiranya memberikan hati yang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau kiranya memberikan kekuatan kepada adik-adik kami ini Tuhan, dan kesembuhan agar mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala dan kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas segala penyertaan-Mu sampai pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa bagi persembahan kami ini. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna bagi gereja dan sesama kami. Tuhan, Engkau selalu berkati juga kami Tuhan dalam segala kondisi ini. Kiranya Engkau berkati kami agar kami segera terlepas dari kondisi yang saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena Kau jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.